Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khana fi din, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Karimur Rahman, masuk ayat yang ke-59 surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian beliau mengatakan, Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut menimpa kalian azab pada hari yang sangat dahsyat. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ayat yang ke-60 Allah mengatakan, Qala al-mala'u, berkatalah pemuka-pemuka mereka dari kaumnya, Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami memandang engkau, hai Nuh, berada dalam kesesatan yang nyata. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Nuh mengatakan lagi, wahai kaumku, Laisa bi dhalalah, aku tidak sesat. Akan tetapi aku adalah seorang utusan, seorang rasul dari Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayat, Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya ila akhir kisah, sampai akhir kisah. Dari ayat yang ke-59 sampai ayat 64. Menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya. Lama dzakara ta'ala min adillati tauhidihi jumlatan salihatan ayyada dzalika bidikri ma jara lil anbiya ad-da'ina ila tauhidihi ma'a umamihim al-munkirina lidzalika. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara dalil-dalil tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejumlah orang-orang yang saleh, Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkannya dengan menyebutkan apa yang terjadi kepada para nabi yang menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama umat-umat mereka yang mengingkari hal itu. Wa kaifa ayyadallahu ahla tauhid, dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang bertauhid. Wa ahlaka man anadahum wa lam yanqad lahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan orang-orang yang menentang para nabi, para rasul, dan tidak tunduk kepada mereka. Wa kaifa ittafaqat
da'watul mursalin ala dinin wahid. Dan bagaimana sepakatnya dakwah para rasul di atas agama yang satu. Wa mu'taqadin wahidin, dan keyakinan yang satu. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ahli tauhid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para anbiya. Apa yang terjadi kepada mereka tatkala mendakwahkan tauhid. Apa jawaban dari umat-umat yang mengingkari dakwah mereka. Dan juga Allah sebutkan tentang sepakatnya dakwahnya para nabi, para rasul di atas agama yang satu. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Inti dakwah mereka semuanya sama. Menyeru manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut. Sama, keyakinan yang satu. Agama yang satu. Ini keyakinan para nabi dan juga agama para nabi. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang manusia daripada kesyirikan. Faqala an-Nuh awalil mursalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh yang merupakan awal para rasul. Awal rasul di muka bumi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika di hari kiamat nanti manusia pergi kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Pergi juga kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika datang kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan, ya Nuh, anta awal rasul ala wajhil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di muka bumi ini. Nah, rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah hina kanu ya'buduna al-awthan. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah saja, tatkala mereka kaumnya beribadah kepada berhala-berhala. Nah, ma'ruf di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan kaum Nuh yang mereka beribadah kepada berhala-berhala dari orang-orang soleh yang mereka buat menjadi berhala-berhala. Nah, Wadda, ya, Yagu, Nasr, Ya'u, dan yang lainnya. Orang-orang soleh yang meninggal, kemudian dalam rangka mengenang jasa mereka, mereka membuatkan gambarnya. Nah, hingga berganti generasi, kemudian sampai diibadahi dan disembah berhala-berhala tersebut. Ya. Nabi Nuh alaihissalam menyeru mereka untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh ini bersama kaumnya dalam satu surah dalam Al-Qur'an. Ada surah apa? Surah Nuh. Nah, bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam terhadap kaumnya. Sampai Nabi Nuh alaihissalam beliau senantiasa berdakwah kepada kaumnya. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menyeru kaumku di malam hari dan siang hari. Tidak bosan-bosan, tidak malas, tidak putus asa di dalam berdakwah tauhid. Dalam keadaan kaumnya seperti itu, menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam,
tapi beliau terus senantiasa mendakwahi mereka. Di malam hari, di siang hari, terus mendakwahi mereka. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Nah, dan dalam dakwah semacam itu ternyata hanya sebagian kecil di antara mereka yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kebanyakan mereka kafir, tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, faqala lahum, berkata Nabi Nuh alaihissalam kepada orang-orang kafir, ya qaumi ibudullah ay wahdah. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu al-khaliqur rajikul mudabbir li jami'il umur. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-khaliq yang menciptakan, ar-rajik yang memberi rezeki, al-mudabbir yang mengatur, li jami'il umur kepada semua urusan-urusan. Wa ma siwahu makhluqun mudabbar. Dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa lahu minal amri syai'un. Tidak memiliki sedikit pun daripada urusan rububiyah. Nah, summa khawafahum illam yuti'uhu adabullah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menakut-nakuti mereka. Kalau seandainya mereka tidak mentaatinya, maka mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Nabi Nuh mengatakan, sungguh aku takut kepada kalian ditimpakan azab di hari yang sangat besar, di hari yang sangat dahsyat. Nah, wa hada min hushihi alaihi salatu wassalam. Dan ini di antara nasihat yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka. Wa safaqatihi alaihim, dan di antara bentuk kasih sayang kepada mereka. Nah, Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan mereka dikarenakan sayang kepada mereka, khawatir mereka mendapatkan adab yang pedih. Haitsu khafu alaihim al-adab al-abadi was-saqa as-sarmadi. Di mana Nabi Nuh alaihissalam khawatir menimpa kepada mereka adab yang abadi, kecelakaan yang terus-menerus. Ka ikhwanihi minal mursalin alladhina yasfaquna al-khalqi a'zam min safaqati abaihim wa ummahatihim. Sebagaimana saudara-saudara yang lainnya dari kalangan para rasul yang mereka mencintai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih besar kecintaannya, kasih sayangnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kasih sayang bapak-bapak dan ibu-ibu mereka. Ya. Sangat sayang para nabi kepada umatnya. Nah, Nabi Nuh, Nabi Hud dan yang lain, bahkan Nabi Muhammad SAW saking sayang dan sangat sayang. Nah, kepada umatnya. Sayangnya para nabi kepada umatnya melebihi kasih sayang bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai Allah mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang terasa berat penderitaan yang dirasakan oleh kalian. Harisun 'alaikum, sangat semangat sekali memberikan petunjuk hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan saking sayangnya, sangat sayang kepada kaum mukminin. Nah, saya pantas saya mengatakan, saya lebih utama bagi kaum mukminin dibandingkan diri mereka sendiri. Nah, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Dikatakan tadi, sikap kasih sayang yang sangat luar biasa kepada umatnya. Nah, dia mengingatkan mereka jangan sampai tertimpa azab yang pedih. Nah,
bentuk nasihat dan kasih sayang kepada mereka. Hal ini semakna dengan ayat yang lainnya dalam surah Nuh. Allah mengatakan, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Nah, an anzir qawmak. Peringatkanlah kaummu sebelum datang azab yang pedih. Yang Nabi Nuh pun alaihissalam, beliau berdakwah kepada kaumnya. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pembawa peringatan yang jelas untuk kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Beribadahlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan taatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jala yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Kalau kalian beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan mengakhirkan kepada ajal yang telah ditentukan. Sesungguhnya ajal Allah subhanahu wa ta'ala apabila datang tidak ada yang bisa ditangguhkannya. Lau kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian mengetahuinya. Nah, kemudian mengatakan lagi, qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Wahai kaumku, wahai Rabbku, sungguhnya aku berdakwah kepada kaumku di malam hari dan di siang hari, falam yajidhum du'ai illa firara. Nah, dan tidaklah menambah bagi mereka terhadap seruanku, melainkan mereka lari daripada seruan Nabi Nuh alaihissalam. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Bahkan Nabi Nuh mengatakan, setiap aku mendakwahi mereka supaya engkau mengampuni mereka, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka, menutup telinganya dengan jari-jarinya. Tidak mau mendengar apa yang diseru oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Bahkan mereka menutup wajah mereka dengan pakaian mereka. Dan mereka terus di dalam kesyirikan, kekafiran, dan mereka menyombongkan diri. Ini keadaan kaum Nuh alaihissalam. Nah, dengan berbagai macam upaya Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi mereka. Dengan dakwah yang rahasia sembunyi-sembunyi. Dengan dakwah yang terang-terangan. Di malam hari, di siang hari. Dengan bahasa-bahasa yang lembut sampai bahasa-bahasa yang tegas kepada mereka. Tetap mereka tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan memojokkan dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Sampai mereka menutup telinga mereka. Tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan Nabi Nuh alaihissalam. Menutup wajah mereka dengan pakaian mereka. Tidak mau melihat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sampai kurang lebih 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi mereka. Dengan sabarnya beliau berdakwah kepada mereka. Nah, falamma qala lahum hadhihi al-maqalah raddu alaihim akbaha radd. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada mereka dengan ucapan ini, seruan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi kesyirikan, dan mengkhawatirkan kepada mereka akan ditimpakan adab yang pedih, raddu alaihim akbah rad. Mereka kaumnya membantah, menolak dakwahnya Nabi Nuh dengan penolakan yang sangat jelek. Qala al-mala'u min qawmihi ay ar-ru'asa al-aghniya al-matbu'un alladhi qad jaratil 'adatu bistikbarihim al-haq. Berkata para pembesar dari kaumnya, ay ru'asa, para pemimpin, al-aghniya, orang-orang yang kaya, al-matbu'un, yang diikuti
dari kaumnya. Yang telah berlaku kebiasaan, mereka itu adalah orang-orang yang sombong terhadap kebenaran. Nah, ini para pembesar, para pemuka kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang sombong terhadap kebenaran. Wa ada min qiyadihim lirrusul, dan tidak tunduk kepada para rasul. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata jawaban para pembesar dari kaumnya mengatakan, sungguh aku memandangmu wahai Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini ujian yang menimpa para nabi, ujian yang sangat luar biasa. Tatkala mereka berdakwah, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kaumnya memandang engkau berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, pantas yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asadan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Dikarenakan keimanannya yang sangat besar, maka semakin besar pula ujian yang dihadapinya. Nah, dalam keadaan beliau ikhlas mengajak kaumnya supaya mereka terselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala, ternyata jawaban kaumnya bukan menerima, bukan berterima kasih, justru sebaliknya, menghina dan menyatakan, sungguh aku memandangmu wahai Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini jawaban dari para pembesar kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bukan tunduk, bukan menerima dakwah Nabi Nuh, akan tapi mereka menyombongkan diri terhadap kebenaran dan tidak tunduk kepada para rasul. Bahkan menghina para rasul dengan menyatakan, sungguh kami memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata. Falam yakfihim qabahumullah annahum lan yanqadu lahu bal istakbaru anil inqiyadi lahu. Tidak cukup bagi mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjelekan mereka. Tidak cukup tidak tunduk kepada Rasul. Bahkan mereka menyombongkan diri dari tunduk kepada Rasul. Nah, bukan hanya mereka tidak tunduk saja. Ya. Ditambah lagi, sudah tidak tunduk, mereka menyombongkan diri dari ketundukan kepada Rasul tersebut. Wa qadahu fihi a'dhama qadhi. Ditambah lagi mereka mencela kepada Rasul dengan celaan yang sangat besar. Wa nasabuhu ila dhalal, dan menyandarkan mereka para Rasul kepada kesesatan. Nah, kalau mereka tidak tunduk saja, ini mending, masih mending. Nah, tapi ternyata bukan tidak tunduk saja, ditambah dengan kesombongan dan ditambah dengan celaan kepada Rasul yang menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyandarkan bahwasanya Rasul tersebut berada dalam kesesatan. Walam yaktafu bimujarradid dolal hatta ja'aluhu dolalan mubina. Dan mereka tidak mencukupkan sekedar berada dalam kesesatan saja. Tapi mereka menjadikan bahwasanya Rasul tersebut berada dalam kesesatan yang nyata, wadihan likulli ahad, yang jelas bagi setiap orang. Ya. Mengatakan inna lanaraka fi dhalalim mubin. Tidak cukup mengatakan sungguh kami memandang wahai Nuh berada dalam kesesatan. Tidak puas mereka kalau hanya mengatakan demikian saja. Tambah lagi, fi dhalalim mubin. Nah, kami memandangmu engkau berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kaum yang sombong. Kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tidak tunduk, ditambah lagi menyombongkan diri, ditambah lagi menghina. Nah, bahkan menyandarkan sesat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bukan sekedar sesat saja, tambah lagi kesesatan yang nyata. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya supaya manusia yang lainnya menjauh dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam.
Nah, dan pasti akan didapatkan di dalam dakwah ini para pembesar-pembesar, para pemuka-pemuka yang mereka tidak menerima dakwah ini. Nah, hampir semua para nabi mendapatkan yang demikian. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh. Nah, yang banyak penentangannya terhadap dakwah mereka adalah para pembesar-pembesarnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Yang banyak menentang dakwah Nabi Muhammad SAW adalah para pembesar. Nah, sedangkan yang banyak mengikuti mereka, para nabi, para rasul, adalah kaum du'afa, orang-orang yang lemah, fakir, miskin di antara mereka. Ya. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam kitabnya Masail Jahiliyah, di antara permasalahan-permasalahan jahiliyah, menganggap kebenaran itu tatkala yang mengikutinya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan. Nah, para pembesar-pembesar. Oh, kalau yang mengikutinya, yang ikut taklimnya adalah para pembesar-pembesar, para pemuka-pemuka, maka dakwahnya ini benar. Tapi kalau yang mengikutinya orang-orang fakir, miskin, orang-orang lemah, maka dakwahnya salah. Nah, ini diantara prinsip jahiliyah. Padahal ukuran kebenaran bukan diukur dari siapa yang mengikutinya. Nah, tapi diukur dengan kebenaran Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, justru kalau diukur dengan banyaknya mengikuti itu adalah para pembesar, para pemukanya. Kalau kita lihat para nabi, justru para pembesar kaumnya, mereka yang menolak dakwah para nabi, yang menolak dakwah para rasul. Nah, وهذا من أعظم أنواع المكابرة التي لا تروج على أضعف الناس عقلا. Dan ini di antara jenis kesombongan yang paling besar. Allati la taruju ala ad'afin nasi aqlan. Yang sebenarnya tidak laku kepada manusia yang paling lemah akalnya. Wa innama hadzal wasfu al-muntabiq ala qaumi Nuh. Akan tapi sifat ini sifat yang sesuai yang ada pada kaum Nuh. Alladzina ja'u ila asnam, yang mereka datang kepada berhala-berhala. Qad sawwaruha wa nahatuha, mereka telah menggambarnya dan memahatnya bi aidihim, dengan tangan-tangan mereka. Ini di antara awal sebab terjadinya kesyirikan disebabkan gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Ketika orang-orang yang soleh dari kaum Nuh alaihissalam yang kita sebutkan tadi, nah, Wadda, Ya'uq, nah, kemudian juga Nasra dan yang lainnya, mereka meninggal, mereka orang soleh, ya. Maka dalam rangka mengenang jasa-jasa mereka, dalam rangka mengenang bagaimana ibadah yang luar biasa yang mereka lakukan, maka dibuatkanlah gambar-gambar mereka. Oh, ini gambar Wad, Ya'uq, Yagus, Nasra, dibuat gambar-gambarnya. Nah, belum diibadahi ketika itu. Hanya sebagai mengenang saja. Nah, ketika generasi ini meninggal dunia, nah, muncul generasi yang berikutnya. Ya. Menganggap bahwasan gambar-gambar orang ini gambar-gambar yang istimewa. Nah, sehingga kalau beribadah di hadapan gambar-gambar tersebut, supaya apa? Ibadahnya lebih khusyuk. Ya. Mengingat bagaimana kesolehan orang-orang tersebut. Masih belum diibadahi ketika itu. Nah, meninggal generasi ini, muncul generasi yang berikutnya. Ya. Kemudian menganggap kalau sudah gambar saja kurang istimewa. Nah, dibuatkanlah berhala-berhala, patung-patung, dipahat, diukir dengan tangan-tangan mereka. Nah, walaupun belum diibadahi, ya, dibuat patung-patung ini, patung Wadda, Ya'uq, Yagus, Nasra. Nah, kehilangan generasi ini, muncul generasi yang berikutnya. Wah, ini orang istimewa sampai dibuat patung-patungnya seperti ini.
sampai diibadahilah patung-patung tersebut. Nah, sehingga kadang-kadang Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan mereka supaya menjauhi berhala-berhala tersebut. Ya, tapi mereka justru bukan menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam, bahkan berbalik menghina Nabi Nuh alaihissalam, engkau yang berada dalam kesesatan. Nah, kepada Nabi Nuh alaihissalam. Padahal jelas di sini Nabi SAW beliau membendung sebab-sebab munculnya kesyirikan. Di antaranya gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Diharamkan menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, sampai beliau mengatakan, Inna asaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya makhluk yang paling besar adabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa. Baik. Qad sawwaruha wa nahatuha bi aydihim min al-jamadat allati la tasma'u wa la tubsiru wa la tughni anhum syai'a. Mereka telah menggambarnya dan memahatnya dengan tangan-tangan mereka dari benda-benda mati yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Ya. Fanazzaluha manzilata fatiris samawat. Tapi mereka menempatkan berhala-berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Mereka tempatkan pada kedudukan zat yang menciptakan langit-langit. Nah, dan alam semesta. Ya. Menunjukkan berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan. Sebagai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sarafu laha ma amkanahum min anwa'il qurbat. Nah, dan mereka memalingkan kepada berhala-berhala tersebut apa yang memungkinkan mereka dari berbagai macam bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka serahkan kepada berhala-berhala tersebut. Ini sangat berbahaya sekali. Kita akan menempatkan berhala-berhala yang tidak mendengar, tidak melihat. Nah, kedudukannya seperti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, di antara ucapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, nah, untuk meninggalkan berhala-berhala. Nah, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada berhala-berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Nah, sehingga orang yang menggunakan akal sehatnya, niscaya ini perkara yang kebodohan. Ketika seorang beribadah kepada berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Sehingga Nabi Ibrahim AS pun mengingatkan bapaknya. Bapaknya seorang pembuat berhala. Nah, dan juga seorang yang beribadah kepada berhala. Diingatkan, kenapa engkau beribadah kepada berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Nah, falaula anna lahum adhanan takumu bihi hujjatullah alaihim lahukima alaihim bi annal majanin ahda minhum. Kalau seandainya mereka tidak memiliki akal, nah, yang dengannya tegak hujah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, niscaya mereka akan dihukumi bahwasanya orang-orang gila lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan mereka. Balhum ahda minhum wa aqal. Bahkan mereka orang-orang gila mungkin lebih baik, lebih mendapatkan petunjuk, lebih berakal dibandingkan mereka. Nah, ya. Mereka memiliki akal. Tapi ternyata mereka beribadah kepada yang tidak mendengar, tidak melihat. Maka bisa dihukumi orang-orang gila lebih baik daripada mereka. Faradda Nuh alaihi salam, faradda Nuh alaihim raddan latifan wa taraqqaqu lahum la'allahum yanqaduna lahu. Nah,
Kemudian Nabi Nuh alaihissalam membantah mereka dengan jawaban yang lembut. Nah, yang melembutkan hati mereka, mudah-mudahan mereka tunduk kepadanya. Ya, dalam ayat yang berikutnya disebutkan bantahan Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka yang mengatakan, Ya qaumi laysa bi dhalalah. Wahai kaumku, aku tidak sesat. Akan tapi aku adalah Rasul yang diutus dari Rabb semesta alam. Jawaban yang lembut dari Nuh alaihissalam kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu barakatuh.